Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu di bulan Ramadan ini. Patut kita ucapkan syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya kita bisa menikmati bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh berkah ini dalam keadaan insya Allah sehat semuanya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang berbahagia, pendidikan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada pendidikan yang dimulai dari keluarga, yaitu pendidikan informal, kemudian pendidikan formal, dan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau pendidikan non-formal. Saya batasi di sini berbicara mengenai pendidikan informal. Saya batasi lagi tentang parenting remaja di bulan Ramadan. Sahabat religi, bahwa patut kiranya kita bersyukur ketika di keluarga kita itu ada remaja di dalamnya. Mungkin anak kita, mungkin keponakan kita, karena suatu kondisi tertentu sehingga kita mendampingi mereka. Apapun itu, patut kiranya kita syukuri ada remaja di keluarga kita. Karena apa? Remaja itu merupakan aset keluarga, aset bangsa untuk penerus kepemimpinan di negara ini. Remaja di era sekarang ini kita harus sadari bahwa mereka itu dalam zaman era digitalisasi informasi, era gadget, maka kita harus paham betul keberadaan mereka. Kita tidak bisa melarang penuh akan penggunaan media sosial dan sebagainya, maka yang patut kita lakukan adalah pendampingan. Bagaimana supaya remaja yang ada di sekitar kita, remaja yang ada di keluarga kita ini menjadi remaja yang berkualitas. Dari sisi apa? Saya kalau berbicara, saya batasi mengenai 3 hal. Bagaimana remaja dari sisi knowledge atau pengetahuannya, kemudian dari sisi attitude atau sikapnya, dan dari sisi keterampilannya. Baik, diawali dari sisi knowledge atau pengetahuannya. Di bulan suci Ramadan ini patut kiranya kita memberikan pendampingan kepada anak remaja itu, bagaimana supaya potensi yang sudah ada pada dirinya itu bisa berkembang secara maksimal dari sisi positifnya. Jadi pengelolaan sisi positif remaja untuk peningkatan pengetahuannya. Artinya ketika di bulan suci Ramadan ini kita mengharapkan supaya mereka itu tidak hanya terjebak rutinitas yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana menumbuh kembangkan esensi bulan Ramadan ini menjadi sisi yang berkualitas, ya. Mungkin dari sisi pemahamannya tentang makna dari bulan suci Ramadan, bahwa kita pahamkan pada mereka bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh
berkah, di mana kita melakukan apapun hal yang positif terkait kewajiban terhadap agama, kemudian terkait sunnah-sunnah atau ibadah sunnah itu pahalanya sedemikian besarnya. Kita pahamkan kepada mereka supaya anak-anak itu tidak melakukan kegiatan itu dengan biasa-biasa saja. Innamal a'malu binniyat, diniati dengan penuh keikhlasan supaya nantinya mereka bisa mengunduh di hari akhir nanti. Jadi apa artinya puasa, apa ibadah wajib yang perlu dilakukan, ibadah sunnahnya seperti apa, ini adalah dari sisi knowledge-nya. Kemudian dari sisi attitude atau sikapnya, bagaimana di bulan Ramadan ini pemahaman dan sikap-sikap positif anak itu bisa tercermin di dalam bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat empatinya. Misalkan kita mengajak mereka untuk mengetuk hati mereka, misalkan untuk menyiapkan buka bersama, terus dari takjil, mungkin menyiapkan takjil, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, marak di masjid, di mushola itu, di masjid terutama ya, sudah ada kesadaran yang tinggi bagaimana memanfaatkan masjid itu untuk iktikaf. Kemudian sebagian masjid juga takmirnya ya untuk mengadakan iktikaf bersama, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Nah, diselesaikan atau diakhiri dengan sahur bersama. Nah, ini kita libatkan anak-anak itu supaya pemahaman mereka tidak hanya sekedar bicara saja, tetapi pelaksanaan mereka itu dari sisi positif, manfaat bagi orang banyak itu bisa dirasakan. Kalau dipahamkan hal-hal yang demikian itu, insya Allah anak itu bisa ya melakukannya. Kemudian dari sisi skill, dari keterampilannya bagaimana? Dari keterampilan bisa soft skillnya kita sentuh juga, dimanfaatkan waktu yang ada itu untuk pengetahuan mereka bisa diterapkan. Bisa contohnya dalam hal penerapan bagaimana memanfaatkan sosial media yang mayoritas anak remaja itu punya, entah itu WA-nya, entah itu YouTube, entah itu Instagram, TikTok, itu diisi sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah cara kita mengeluarkan potensi positif dari sisi soft skill-nya. Diiringi juga tentu dengan hard skill-nya. Hard skill-nya dia lebih bagaimana memberikan sesuatu yang energi yang positif yang dia punya. Misal karena banyak hal contoh-contohnya, saya mengambil contoh satu saja, misalkan kepiawaian dia di dalam mengoperasionalkan komputer, laptop yang dikombin mungkin dengan coding, dengan hal-hal yang bisa mengembangkan potensi diri dari sisi keterampilannya atau skillnya. Itu diantara contoh-contoh kegiatan atau parenting di bulan Ramadan khususnya bagi remaja. Di samping juga kita pemenuhan gizi pada mereka itu sangat amat dibutuhkan. Nutrisi yang baik itu akan bisa menumbuh kembangkan dari sisi fisik ya, dari sisi mental, sehingga mereka bisa selektif apa yang dia konsumsi. Itu harus seimbang antara karbonnya, antara proteinnya, mineralnya, dan lain sebagainya. Dipahamkan untuk itu bahwa puasa itu tidak hanya sekedar rutinitas dari tahun ke tahun, jadi harus ada pembeda dari sisi kualitasnya, dan dipahamkan kepada anak-anak harus menjaga diri atau menjaga kesehatannya, karena
ketika maghrib tiba misalkan, nah itu tidak langsung hantam kromo, apapun dia konsumsi tidak, tetap harus dalam bahasa agama, dalam apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sepertiga perut kita untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, begitu ya. Dan yang terakhir adalah kita orang dewasa, orang tua itu di dalam pendampingannya sangat krusial sekali. Apa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ngomong saja, tidak berbicara saja, tetapi menjadi role model bagi mereka, menjadi uswah. Nah, ini yang berat ya. Memang apa yang saya sampaikan ini mudah diucapkan tetapi berat untuk dilakukan. Tetapi dengan niat yang tulus ikhlas, dengan niat yang sungguh-sungguh, insya Allah akan ada perbaikan dari diri kita untuk mendampingi anak-anak di usia remaja. Saya tutup dengan satu doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita setiap harinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu bisa menyentuh hati dan insya Allah bisa Allah meridhoi, memberkahi, sehingga keluarga kita menjadi semakin sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini kita terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam usaha zahir, dalam usaha batin, sehingga di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Dengan satu doa yang tiada putus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat religi, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.